Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro dengan NPM 101211149. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan agama 6 untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester pendidikan agama 6. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi, yaitu yang pertama ada kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang tenggelam dalam urusan duniawi akan ditipu daya dan menyintai kesenangan-senangannya. Pasti hatinya akan lalai dari mengingat kematian. Akibatnya, jika diingatkan tentang kematian, ia justru tidak suka dan membencinya. Mereka itulah orang-orang yang disinggung dalam firman Allah Ta'ala. Nah, dalam bab kematian ini yang pertama ada keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Menurut Nabi SAW, seorang muslim sejati adalah seorang mukmin yang hakiki adalah yang tidak menyakiti kaum muslimin dengan lisan maupun dengan tangannya. Jadi akhlak orang-orang mukmin itu yang belum tercemar oleh kemaksiatan kecuali sebagai dosa-dosa paling kecil dan remeh. Nah, si kematian akan membersihkan dari dosa-dosa seperti itu. Kematian juga menjadi tebusan baginya jika ia menjauhi dosa-dosa besar dan mengerjakan amalan-amalan yang diwajibkan oleh agama. Nah, adapun keutamaan kematian ini secara otomatis akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia yang syarat dengan tipu daya dan mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri buat kehidupan akhirat. Sebaliknya, lalai dari mengingat kematian akan mendorong untuk tenggelam dalam kesenangan duniawi. Nah, yang poin kedua dalam bab kematian ini ada agar hati selalu ingat kematian. Sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang manusia lalai dari mengingat kematian karena mereka jarang memikirkan dan mengingatkannya. Bahkan orang yang mengingat kematian tapi dengan hati yang kosong atau dengan tetap sibuk dalam gelimang kesenangan dunia pun, beliau bisa disebut mengingatnya karena hal itu tidak akan menimbulkan pengaruh positif dalam hatinya. Jadi percuma gitu ya kalau misalnya kita mengingat kematian tapi tidak melakukan hal-hal yang positif, atau kita masih lalai dalam mengerjakan misalnya kayak ibadah, terus kayak berbuat kebaikan, itu percuma gitu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menjelaskan, tidaklah kalian sadari bahwa setiap hari, pagi dan petang, kalian tengah mempersiapkan bekal untuk pergi kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Kalian akan meletakkan bekal tersebut di lubang tanah sebagai bantal. Kalian akan meninggalkan orang-orang tercinta dan semua sarana-sarana kesenangan. Materi selanjutnya ada pentingnya mengimani kematian. Kematian adalah takdir dari seluruh makhluk manusia ataupun jin, hewan, ataupun makhluk-makhluk lain, baik lelaki atau perempuan, tua, muda, baik orang sehat maupun sakit, seperti dalam firman Allah Ta'ala yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Nah, manusia yang mengingat kematian akan dimuliakan dalam 3 hal. Yang pertama ada segera bertaubat. Tobat adalah penyesalan. Semakin besar rasa penyesalan seorang pelaku dosa, itu bagaikan sedang diperas segala kotoran dosa dari dirinya hingga benar-benar habis dan kering. Syarat kedua, memohon ampunan atas kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Jadi bertobat ini juga ada manfaatnya ya, untuk membersihkan jiwa dari beban dosa dan membawa kedamaian batin dan memungkinkan seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan kasih sayangnya.
Kemudian yang kedua ada hati qanaah. Qanaah adalah sikap rasa kayak rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Nah, menurut Muhammad bin Turmizi bahwa qanaah adalah jiwa yang rela terhadap pemberian rizki yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga ada giat ibadah. Giat ibadah ini seseorang yang dicap rajin ibadah ialah mereka yang mempunyai kesolehan individu atau ritual. Kesolehan ini lebih mengarah kepada pelaksanaan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, membaca Al-Quran, dan zikir. Nah, selanjutnya hadis Al-Quran yang membahas tentang manusia yang mengharapkan kematian segera datang. Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian, karena mara bahaya yang menimpa. Kalaupun harus mengharap mati, hendaklah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan lebih baik bagiku, dan matikan aku jika kematianku lebih baik bagiku. Hadis riwayat Al-Bukhari 567 dan hadis riwayat Muslim 2680. Materi selanjutnya ada keutamaan menyedikitkan angan-angan. Nah, di sini ada 8 tingkatan yang berkaitan dengan angan-angan. Yang pertama adalah orang yang berharap dalam hidup abadi di dunia. Nah, antara mereka ada orang yang berharap dapat hidup di dunia ini dan menikmatinya untuk selama-selamanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 96 yang artinya, dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tampak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjatuhkan mereka dari azab, dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, yang kedua ada orang yang berharap hidup lanjut usia semaksimal mungkin. Ada juga orang yang berharap agar hidupnya itu sampai lanjut usia semaksimal mungkin. Nah, ini itu jenis orang yang sangat mencintai dunia. Rasulullah juga bersabda, dalam hal kecintaan mencari kesenangan duniawi, orang tua menjadi muda kembali, sekalipun tulang lehernya sudah bengkok dimakan usia, kecuali orang bertakwa dan jumlah mereka ini sedikit. Nah, yang ketiga ada orang yang berharap hidup 1 tahun saja. Nah, ada pula juga jadi orang ini itu kayak dia itu enggan memikirkan hal yang lain-lain gitu, karena dia yakin bahwa tahun depan dia sudah tidak ada di dunia. Kemudian yang keempat ada orang yang berharap hidup beberapa waktu. Antara mereka ada juga orang yang berharap masih boleh hidup beberapa waktu saja pada musim panas atau musim dingin. Nah, sehingga pada musim panas dia tidak perlu menyimpan pakaian untuk musim dingin. Pada musim dingin dia tidak perlu menyimpan pakaian untuk musim panas. Nah, yang kelima ini ada orang yang berharap hidup sehari semalam. Ada juga, nah ini tuh kayak dalam pikirannya itu dia tuh hidup tuh sehari semalam gitu. Terus orang ini juga menyiapkan diri untuk waktu sehari saja, bukan untuk esok. Nah, yang keenam ini orang yang mengira usia tidak lebih 1 jam. Nah, ada juga orang yang mengira usianya tidak lebih dari 1 jam, bagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Wahai Abdullah, jika kamu berada pada waktu pagi hari, jangan kamu berpikir tentang waktu petang hari. Dan jika kamu berada waktu petang hari, jangan kamu berpikir tentang pagi hari. Yang ketujuh ini ada orang yang yakin usianya hanya 1 saat. Nah, ini itu orang yang merasa yakin bahwa usianya hanya tinggal 1 saat saja. Seperti mana Rasulullah SAW melakukan tayamum meskipun baginda mampu mendapatkan air tidak lama lagi. Sabda baginda, boleh jadi aku sudah tidak sempat mendapatkan nantinya. Nah, kemudian yang ke-8 ini, tingkatan terakhir ini, orang yang merasakan kematian berada di depan mata. Nah, ini kayak
dia itu berpikir bahwa kematian itu ada di depan mata gitu, bahkan seolah-olah kematian itu sedang menghampirinya, sehingga dia hanya tinggal menunggu waktu saja. Nah, orang seperti ini tuh selalu melakukan sholat seakan-akan sholat itu tuh sholat terakhir gitu baginya. Materi selanjutnya ada dahsyatnya sakaratul maut menjelang kematian. Yang pertama itu ada datangnya kematian menurut Al-Quran. Yang pertama, kematian bersifat memaksa dan siap menghampiri manusia walaupun kita berusaha menghindari resiko-resiko kematian. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 154 yang artinya, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh, dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Nah, yang kedua ada kematian akan mengejar siapapun meskipun ia berlindung di balik benteng yang kokoh dan berlindung di balik teknologi kedokteran yang canggih serta ratusan dokter terbaik yang ada di muka bumi ini. Nah, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Nah, kendati apa sih, walaupun gitu kamu juga walaupun seseorang telah menanyakan ke dokter, meminta obat, misalnya kalau orang yang lagi sakit meminta obat terbaik ke dokter, kematian akan tetap datang. Nah, kemudian yang ketiga, kematian akan mengejar siapapun walaupun ia lari menghindar. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, sesungguhnya kematian yang kamu lari padanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan mengembalikannya kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata, lalu dia beritakan kepada kamu yang telah kamu kejar. Nah, jadi kayak kematian itu datang secara tiba-tiba, baik ke orang tua maupun anak-anak, dewasa, terus baik laki-laki ataupun perempuan, kematian bisa saja datang secara tiba-tiba. Nah, yang kelima ada kematian telah ditentukan waktunya, tidak dapat ditunda atau dipercepat. Allah berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat 11, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah mengetahui apa yang akan kamu kerjakan. Nah, yang kedua ini ada apa sih, dahsyatnya sakaratul maut menjelang kematian. Sabda Rasulullah SAW, sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Nah, sabda Rasulullah juga menyebutkan kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? Nah, proses sakaratul maut juga bisa memakan waktu yang berbeda-beda untuk setiap orang dan tidak dapat dihitung dalam ukuran detik seperti hitungan detik dunia ketika menyaksikan detik-detik terakhir kematian seseorang. Nah, kemudian ada sakaratul maut orang zalim. Di akhir sakaratul maut, seorang manusia akan diperlihatkan padanya wajah dua malaikat pencatat amal. Kepada orang zalim, si malaikat akan berkata, semoga Allah tidak memberimu balasan yang baik. Engkaulah yang membuat kami terpaksa hadir kami ke tengah-tengah perbuatan kejimu dan membuat hadir menyaksikan perbuatan burukmu, memaksa kami mendengar ucapan-ucapan burukmu. Semoga Allah tidak memberimu balasan yang baik. Ketika itulah orang sekarat itu menatap lesu ke arah kedua malaikat itu. Sebaliknya, menurut Imam Ghazali mengatakan bahwa orang yang beriman akan melihat rupa malaikat maut
sebagai pemuda tampan, berpakaian indah, dan menyebarkan wangi yang sangat harum. Dan saat terakhir sakaratul mautnya, malaikat pun akan menunjukkan surga yang akan menjadi rumahnya kelak di akhirat, dan berkata kepadanya, bergembiralah wahai sahabat Allah, itulah rumahmu kelak. Bergembiralah dalam masa-masa menunggumu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau materi yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.